wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada hadis 1668, masih dalam bab yang sama, yaitu babu tahrimidz zulmi, bab tentang pengharaman berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Musa radhiyallahu an. Dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah itu memberi tempo lidzalim, buat orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadhahu, hingga ketika Allah menghukumnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskannya. Qal thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura, dan demikianlah hukuman Tuhanmu, idza akhadzal qura, jika dia menghukum negeri-negeri, yakni penduduk negeri-negeri, wa hiya zalimatun, sedangkan penduduk negeri itu dalam keadaan zalim, inna akhdahu alimun syadid, inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah itu alimun syadid, pedih. Baik, kadang-kadang kita lihat orang yang zalim terhadap sesama, zalim terhadap keluarganya, zalim terhadap rakyatnya. Kok enak terus ya hidupnya itu, makin kaya, makin enak, jabatannya makin naik. Ketahuilah itu adalah Allah sedang diulur oleh Allah, diberi tempo oleh Allah. Suruh apa? Suruh tobat. Tapi kalau nggak tobat juga, kalau Allah menghukumnya, nggak bisa dia lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu, bahwa dua hal yang Allah segerakan hukumannya di dunia, dicicil oleh Allah, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia juga sudah disegerakan hukumannya, yaitu babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua hal yang hukumannya disegerakan di dunia, al-baghyu zalim, wal uquq, dan durhaka, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau dua hal ini dilanggar, nggak usah nunggu di akhirat. Ya kadang-kadang orang tutupi saja, tapi sebetulnya dihukum oleh Allah. Nah, di dunia, belum di akhiratnya nanti. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Baik, kemudian di hadis tadi, setelah Nabi SAW bersabda begitu, Nabi membaca ayat Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura, dan demikianlah hukuman Tuhanmu jika dia menghukum penduduk negeri-negeri, wa hiya zalimatun, sedangkan penduduk negeri-negeri itu zalim, inna akhdahu
alimun syadid. Sungguhnya hukuman Allah itu alimun syadid, pedih. Baik. Ya. Dulu banyak umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim, menentang para rasul, dihabiskan oleh Allah. Ya, disisakan sedikit. Kemudian generasi berikutnya muncul lagi, begitu lagi. Nah, ini dulu juga mereka sudah mencapai tingkat peradaban yang tinggi pada zamannya. Tapi karena zalim ya dibinasakan oleh Allah. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, bekasnya masih ada tuh. Masih ada bekasnya. Kaumnya Nabi Salih, jadi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih, masih ada bekas peninggalan mereka. Nah, itu pelajaran buat kita. Kaumnya Nabi Lut juga masih bekas peninggalan negeri kaumnya Nabi Lut, di mana mereka diadab oleh Allah, ya masih ada sampai sekarang. Nah, kalau ada upaya-upaya untuk melegalkan al-lutiyah atau ya homoseksual, apalagi mau dilegalkan, itu memang orang-orang zalim, benar-benar zalim, nantangin Allah, nantangin Allah. Atau orang yang tidak beragama. Kalau orang beragama, agama mana yang membolehkan hal itu? Nggak ada kan ya. Dan jangan-jangan orang tidak beragama. Di Indonesia dulu kalau yang nggak beragama namanya apa itu? Aku PKI dulu aja. Kalau sekarang mau nyebar kemana-mana ya, nyebar kemana-mana, nggak ketahuan mana. Kalau dulu mah jelas itu. Nah, ini PKI, ini bukan. Dulu, sekarang nggak jelas. Baik, jadi jangan congkak orang-orang yang zalim. Ya tunggu saja azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah nunggu mati, sebelum mati nanti juga sudah merasakan azab itu. Baik, selanjutnya bab yang ke-16. Babu nasril akhi zaliman au madluman. Bab tentang menolong saudara, yakni saudara seagama, zaliman dalam keadaan zalim, au madluman atau dalam keadaan dizalimi. Jadi Nabi suruh tolong saudara kita ketika dia zalim dan ketika dia dizalimi. Nah, kita lihat hadisnya. Hadithu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia katakan kunna fi Ghazah, kami berada dalam satu peperangan. Fa kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Nah, ada pertengkaran waktu itu antara seorang lelaki muhajirin dan seorang lelaki dari kaum ansar. Kemudian si seorang muhajir ini pukul si ansar ini dari belakang. Faqala al-ansari, lalu si orang ansar ini katakan, ya lal ansar, tolong nih orang-orang ansar. Wa qala al-muhajiri, si muhajir tadi katakan ya lal muhajirin, tolong orang-orang muhajir. Fa sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendengar hal itu. Faqal, lalu Nabi bersabda, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini dakwal jahiliyah itu? Slogan-slogan jahiliyah. Qalu, mereka katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar.
seorang lelaki dari kaum Muhajirin telah pukul seorang Ansor, yakni dari belakang. Faqal, lalu Nabi katakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu. Yakni slogan-slogan seperti itu tinggalkan. Itu adalah muntinah, busuk. Nah, fasami'a bidzalika Abdullah ibnu Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay, yakni tokoh munafik Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia katakan, faqal fa'aluha, dia katakan mereka lakukan itu. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, lain raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, orang yang lebih kuat, yang lebih mulia dia akan mengusir orang yang lebih rendah. Fa balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Umar, lalu Umar katakan, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal munafik, biarkan saya pukul, saya penggal leher orang munafik ini, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ahu, biarkan dia, la yatahaddatsun nas, biar orang tidak mengatakan anna Muhammadan, bahwa Muhammad yaqtulu ashabah, membunuh para sahabatnya. Baik, kita ulang lagi dari awal. Jadi ada di salah satu peperangan, ada seorang muhajir berantem sama seorang Ansor. Si muhajir ini pukul dari belakang, pasti Ansor tadi. Lalu si Ansor tadi panggil kaum Ansor, ya lal Ansor, weh orang-orang Ansor, tolong. Si muhajir tadi katakan, ya lal muhajirin, orang-orang muhajirin, tolong dong. Kenapa Nabi katakan itu adalah dakwal jahiliyah, slogan-slogan jahiliyah? Begini, Nabi memanggil kaum Ansor, kaum Muhajirin, apa beliau lakukan, tapi bukan untuk asabiyah, fanatisme Muhajirin dan Ansor, dan dengan tujuan yang salah, yaitu untuk berantem antara Muhajirin dan Ansor. Kalau slogan-slogan ini dibiarkan, hancur umat Islam. Perang antara Muhajirin dan Ansor. Nah, tapi ketika mau menghadapi musuh, ya Nabi panggil, mana orang-orang Muhajir. Nah, itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan slogan jahiliyah. Jadi jangan sampai kita juga gampang terprovokasi dengan slogan-slogan jahiliyah. Memang orang itu mudah tersentuh kalau disebut sukunya, disebut kedaerahannya. Kalau disebut kelompoknya, gampang berkobar kan. Woi, mana ini pemuda-pemuda Betawi? Bangkit kan? Ya tinggal untuk apa itu? Kalau untuk berantem sesama muslim mah jangan. Ya, jadi di sini Rasul mengajarkan kepada kita itu tentang apa ya? Ya kalau boleh saya katakan kayak semacam ini psikologi sosial lah, harus dipahami itu, hal yang dapat membangkitkan semangat satu kelompok, jangan digunakan untuk kepentingan yang tidak benar. Itu boleh digunakan untuk membela Islam, itu baru benar. Untuk bela Islam, mana ini anak-anak selipi, anak-anak lontar, itu untuk kepentingan Islam, bukan untuk berantem sama muslim. Ini harus dijaga. Nah, di hadis lain kan Nabi katakan, barang siapa
mengajak kepada asabiyah, da'a ila asabiyah. Ya gampangnya asabiyah itu fanatik golongan itu, suku, kelompok dan seterusnya. Dan seterusnya. Berperang juga karena itu, yang diserukan juga asabiyah. Kemudian atau yang berperang di bawah tahta rayatin imiyah kata Rasul. Di bawah bendera buta, nggak karuan jeluntrungannya. Kalau mati, ini mati ala jahiliyah. Jadi harus hati-hati juga, harus hati-hati. Jangan sampai mudah terprovokasi dengan slogan-slogan jahiliyah. Baik. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka jelaskan, wahai Rasul, begini kasusnya. Salah seorang dari muhajir pukul seorang ansor, dan Nabi katakan da'uha fa innaha muntina. Slogan-slogan seperti itu tinggalkan, itu busuk tuh. Nah, ketika terjadi konflik antara sesama muslim, nah ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Nah, kalau di zaman Nabi, tokoh munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia selalu lihat ini kalau ada masalah, nah dia besar-besarkan urusan yang kecil. Kalau sesama umat muslim mestinya nggak begitu ya. Masalah diselesaikan biar jadi kecil, biar jadi selesai urusannya, bukan malah dibesar-besarkan. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul katakan fa'aluha, oh mereka lakukan itu. Nah, biasa kan provokator itu begitu ya caranya ya. Oh begitu, nggak sangka ya. Nah, ini kalau lo diam aja gitu enak. Kalau provokator di masyarakat kita begitu ya. Nah, mana harga diri lo sebagai warga ini itu? Ya Allah, ini gampang sekali orang disulut dengan hal-hal seperti ini. Baik, kemudian sampai dia katakan la irraja'na ilal Madinah. Kalau kita sudah kembali ke Madinah, yang kuat di antara kita akan mengusir yang lemah, maksudnya orang Ansar akan mengusir kaum Muhajirin. Jadi dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul atau yang biasa dipanggil Abul Hubab. Tetapi kemudian ketika berita itu sampai ke Rasul, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul lakukan hal itu, Umar yang marah. Boleh tidak saya penggal leher si orang munafik ini ya Rasulullah? Nabi katakan da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan saja. Biar orang tidak mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Nah, ini pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Ini kalau Imam Nawawi katakan gini, fihi ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam minal hulmi. Itu dalam hadis ini ada pelajaran, yaitu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabar. Wa fihi tarku ba'dil umuril mukhtarati was-sabri ala ba'dil mafasidi khaufan min an tatarattaba ala dzalika mafsadatun a'zamu minhu. Kenapa Nabi kok tidak izinkan Umar untuk membunuh si munafik tadi? Ya, kadang-kadang kita harus meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya juga benar gitu. Dan bersabar terhadap hal-hal kayak tadi itu, gangguan orang-orang munafik. Kenapa? Karena memikirkan khaufan min an tatarattaba ala dzalika mafsadatun a'dhamu minhu. Jangan sampai gara-gara Umar memenggal leher munafik tadi nanti terjadi mafsadah, kerusakan yang lebih besar dibanding dengan itu.
Nanti kalau sudah tersebar kemana-mana, Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri, padahal munafik nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Nah berkaitan dengan bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang munafik, itu kalau kita lihat makin tegas. Awalnya sih begini, nggak boleh dibunuh sama Rasul, karena takut terjadi mafsadah yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat selanjutnya makin tegas. Apalagi setelah perang Tabuk. Nah, itu Rasul makin tegas. Sebab ketika Rasul mau berangkat perang Tabuk yang sebagaimana sudah pernah kita bahas, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya menggunjing Rasulullah SAW. Lalu orang-orang munafik yang bikin masjid Dirar, dia datang ke Rasul, sholat dong ya Rasul di tempat kami, di masjid kami ya, nanti habis perang. Begitu pulang dari Tabuk, Allah sudah kasih tahu Rasul, Allah sudah turunkan wahyu, masjid Dirar, masjid untuk dijadikan markas untuk mendatangkan tentara untuk memerangi umat Islam. Bahkan Nabi suruh bakar tuh masjid Dirar. Tuh kan makin tegas Rasul. Selanjutnya setelah itu orang munafik nggak boleh ikut perang. Ngeribetin nih yang kayak begini. Jadi kemudian setelah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, dia mati, anaknya datang tuh ke Rasul. Anaknya namanya Abdullah juga. Siapa yang kasih nama Abdullah? Rasul. Tadinya ditanya oleh Rasul, siapa namamu? Hubab. Nama saya Hubab. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu biasa dipanggil Abul Hubab, bapaknya si Hubab. Jadi bapaknya tokoh munafik, anaknya sahabat Rasul. Lalu Nabi katakan Hubab itu nama setan. Ismuka, namamu adalah Abdullah. Namamu Abdullah. Jadi sejak itu orang panggil dia Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Dia datang, ya Rasul, bapak saya meninggal, minta gamismu ya Rasul. Buat apa? Buat kafan bapak saya. Dikasih sama Rasul. Karena Nabi menghormati anaknya. Kemudian sholatkan bapak saya ya Rasul. Ya. Nah ini menurut riwayat Nabi sudah mensolatkan. Tapi setelah itu turun ayat Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kau solati seorang pun yang mati di antara mereka selamanya, abadan. Oke, sekarang gimana kalau kita lihat orang munafik yang mati, sholatin nggak? Begini, kalau jelas kemunafikannya, kayak contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya jangan disolatkan. Jelas nih orang kerjaannya celah-celah Islam aja. KTP-nya saya Islam, cuma kerjaannya mencela Islam. Jadi statement-statementnya selalu mencela Islam. Nah, itu tanda kalau dia seorang munafik. Ngaku Islam tapi nggak percaya sama surga, nggak percaya sama neraka, secara aman neraka, secara demonstratif dia nyatakan itu. Nah, itu jelas ya seorang munafik. Jadi kalau jelas kayak begini dia boleh disolatkan. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Soalnya tanda-tanda yang lain juga banyak. Setiap ada masalah selalu berpihak ke orang non muslim, memusuhi umat Islam. Itu tanda tuh. Tanda kalau dia apa? Munafik. Nah, buat orang yang tidak jelas kemunafikannya, kita serahkan ke Allah. Kalau mati ya sholatkan saja. Urusan dia dengan Allah. Jadi sahabat yang dikasih tahu rahasia besar siapa yang mukmin, siapa yang munafik, itu adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Nabi kasih tahu, fulan itu munafik. Kenapa Nabi tidak buka di depan semua umat Islam?
mudaratnya banyak nanti kalau dibuka karena tidak ada bukti, tapi Rasul tahu. Nah, kalau itu dibuka oleh Rasul nanti kita umat Rasul ini mudah menuduh orang munafik. Nggak ada buktinya juga, oh ini munafik, lo tahu nggak tuh si itu tuh munafik, nanti begitu. Rasul tidak buka, tapi ada yang dikasih tahu tadi. Maka setelah Rasul wafat, kalau ada orang meninggal yang Umar ibnu Khattab ragu, ini orang mukmin apa munafik, yang dia perhatikan Hudzaifah, dia sholatin nggak? Hudzaifah nggak sholat, berarti munafik. Umar tidak sholat. Tapi kalau Hudzaifah sholat, Umar mensolatkan. Nah, baik, sekarang pelaksanaannya buat kita ya kayak tadi. Kalau orang itu jelas kemunafikannya, ya udah jangan disolatin. Lagi kayak begini, misalnya yang dibela siapa, Israel gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu ketahuan, ketahuan. Orang saudaranya lagi dibantai, di bom-bomin kayak begitu, yang dibelain Israel, ketahuan. Deh biarin aja, kalau dia mati udah jangan disolatin kayak begitu. Saudara yang dibantai, yang dibela malah yang jangan-jangan emang Yahudi yang kayak begitu. Wallahualam deh, pokoknya yang jelas itu tanda dia terang-terangan lagi celah-celah umat Islam. Dia jangan di ini. Apa nggak dibunuh aja? Nggak, nanti kayak yang dikatakan Rasul ini, da'hu, biarkan dia. La yatahaddatsan nas, biar manusia tidak mengatakan qatala Muhammadun ashabah. Nanti kalau kita bunuh nanti orang katakan tuh orang Islam saudaranya sendiri dibunuh, pasti begitu. Baik, kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Babu tarah. Sebentar, saya ada yang lupa. Tadi kan babnya menolong saudara dalam keadaan zalim atau mazlum atau dizalimi. Ya, seperti di awal sudah kita bahas bahwa matan hadis yang dicantumkan dalam Al-Lu'lu' wal Marjan itu yang ada di Sahih Bukhari. Tapi kalau babnya diambil dari Sahih Muslim, baik nama babnya atau urutannya itu diambil dari Sahih Muslim. Nah, matan yang ada di Sahih Muslim itu Nabi katakan begini, fala ba'sa wal yang surir rajulu akhahu zaliman au madluman. Gitu. Hendaklah seseorang menolong saudaranya dalam keadaan zalim atau dizalimi. In kana zaliman falyanhahu. Kalau dia zalim, hendaklah dia mencegahnya. Jadi kalau ada dua orang berantem, ya dilerai. Jangan malah diadu, dilerai. Yang zalim dicegah. Fa innahu lahu nasrun, karena sungguhnya mencegahnya dari kemungkaran itu berarti menolongnya. Wa in kana mazluman, kalau dia dizalimi falyansurhu, hendaklah dia menolongnya. Atau di hadis lain Nabi katakan unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau mazlum. Lalu ketika Nabi ditanya, jawaban Rasul begitu, kalau yang zalim ya dicegah, kalau yang mazlum ya ditolong. Baik, saya lanjutkan bab berikutnya, babu tarahumil mu'minin wa ta'atufihim wa ta'adudihim. Apa itu ya makna tarahum, ta'atuf, ta'adud? Sebetulnya itu hampir sama. Jadi hampir sama, cuma ada perbedaan lah. Kalau Abu Hamzah katakan alladzi yadhharu anna tarahuma wat tawaduda wat ta'atufa, bahwa tarahum, tawadud, ta'atuf wa in kanat mutaqaribah, sekalipun berdekatan fil maknanya dekat, lakin fiha farqun latifun, tapi ada perbedaan tipis itu. Nah, perbedaan di mana? Tarahum wa amma tarahumu fal muradu bihi ayyarhama ba'duhum ba'dan bi ukhuwatil iman la bisababi syai'in akhar. Kalau tarahum maksudnya adalah sebagian mencintai yang lain, dasarnya apa? Bi ukhuwatil iman, yaitu karena persaudaraan iman.
la bisababi syai'in akhar, bukan karena sebab-sebab yang lain. Itu tarahum. Kayak contohnya di Quran kan ruhamau bainahum. Jadi lebih ke sini ya, kasih sayang sesama orang yang beriman, itulah tarahum. Lalu wa amat tawadud. Tawadud kan saling mencintai. Apa itu? Fal muradu bihi at-tawasulu al-jalibu lil mahabbah, yaitu saling berhubungan, berkomunikasi gitu ya, saling jalin silaturahmi, yang hubungan tadi al-jalibu lil mahabbah, yang membawa kepada kecintaan. Wa katazawuri wat tahadi, contohnya saling mengunjungi, itu kan menimbulkan rasa cinta sesama muslim, dikunjungi saudaranya, nah makin dekat. Wat tahadi, saling memberikan hadiah. Ya, kata Rasul kan tahadu tahabu, saling menghadiahilah, kamu akan saling mencintai. Wa amma ta'atuf, kalau ta'atuf fal muradu bihi i'anatu ba'dihim ba'dan, sebagian menolong yang lain. Nah, contohnya kalau orang memakaikan pakaian untuk melindunginya, nah itu makna ta'atuf. Jadi sebenarnya berdekatan tiga hal tadi. Baik, kita lihat hadisnya. Yang pertama, hadits Abi Musa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin buat mukmin yang lainnya adalah kal bunyani, seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagian mengokohkan yang sebagian. Waktu Nabi katakan itu wasyabbaka asabi'ah, Nabi jalin jari jemari Rasul, ya syuddu ba'duhu ba'dan. Ya kalbunyan, kata Rasul, kayak bangunan. Bangunan itu kalau sendiri tiang doang kan gampang roboh, tembok doang juga roboh. Tapi karena lengkap seperti ini, maka ya syuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagian mengokohkan yang lain. Nah inilah mestinya itu. Jadi idealnya begitu, sesama mukmin saling mengokohkan. Tidak harus sama, enggak. Semuanya harus ahli ini, ahli itu, enggak. Justru tadi ada yang ahli ini, ahli itu, tapi karena sama-sama diikat dengan hubungan iman, nanti saling menguatkan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Hadis yang kedua, haditsun Nu'man ibni Bashir qala Rasulullah SAW, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim. Engkau lihat orang-orang mukmin itu wahai Muhammad dalam tarahumnya, tawadudnya, ta'atufnya yang tadi sudah kita bahas, adalah kamatsalil jasadi, seperti satu jasad. Idastaka udwan, kalau dia mengeluhkan atau sakit salah satu organ tubuhnya, tada'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma, seluruh anggota tubuhnya akan ikut-ikut sahar, nggak tidur, wal humma, dan demam. Di gara-gara salah satu, ya kita cantengan saja semua ikut sakit kan ya, matanya nangis, keluar air mata, kemudian badannya juga meriang dan seterusnya lah. Mestinya begitu hubungan sesama mukmin. Kalau kebal, nah ininya udah mati rasa lah, nggak ada belas kasihan terhadap sesama mukmin. Nah ini ngeri. Sebab di Quran Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau dia nggak merasa sakit saudaranya begini begitu, nah jangan-jangan dia tidak punya iman. Jadi kalau sama orang mukmin ya ikut merasa sakit kalau saudaranya sakit, saudaranya di satu daerah diperangi orang kafir kayak di Uighur dan lain-lain, merasa sakit. Oh itu urusan mereka, urusan kita kan Indonesia saja. Nah mukmin bukannya. Kalau mukmin innamal mu'minuna ikhwah. Baik, sampai dengan hadis ini, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya terserah Allah.
Ya. Nggak dijelaskan. Pokoknya Nabi katakan disegerakan aja. Nah, kalau disegerakan bagaimana bentuknya terserah Allah. Terserah Allah. Kadang-kadang ada ya durhaka sama orang tua, kok kaya, ya lihat aja sebentar lagi. Nanti suatu saat dia akan akan merasakan penderitaan. Kalau nggak buru-buru minta maaf ke orang tuanya. Ada orang-orang yang hatinya tuh membatu lah gitu. Diingatkan sama saudaranya suruh minta maaf, ini membatu hatinya, susah untuk dinasihat. Ya sudah, lihat saja kalau tidak percaya. Baik, silakan. Fadhal, silakan Pak Haji. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal, minta Sholatkan. Iya betul. Ya. Dan Nabi Menyolatkan. Ada waktu paman Nabi Abu Talib meninggal, apakah Nabi menyolatkannya? Ya. Jadi kalau Abu Talib enggak? Karena Abu Talib sampai akhir hayat yang dia katakan kata-kata kekufuran. Jadi Nabi sudah ajak dia masuk Islam waktu sakit. Nanti yang lain-lain ke Abu Jahal katakan, ya kamu mau tinggalkan agama Abdul Muthalib dan kamu ikuti agama Muhammad. Nah ini juga kata-kata provokatif. Berhasil dia. Kalau disebut kamu tinggalkan agamamu, belum. Ini ya belum tersentuh. Kamu mau tinggalin agama Abdul Muthalib. Nah, karena kan orang yang sangat dihormati Abdul Muthalib bapaknya. Demi mengikuti agama Muhammad. Isuahnya dia tidak jadi masuk Islam. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW sedih. Dan turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak dapat berikan petunjuk pada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Ia kehendaki. Lalu bagaimana perjuangan Abu Thalib selama ini melindungi dan seterusnya lah, melindungi, mengasuh, menolong Rasulullah SAW. Itu pernah ditanyakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib kepada Rasul, apa bermanfaat yang dilakukan oleh Abu Thalib tadi. Nah, Nabi SAW katakan iya, tapi tidak dapat mengeluarkan dari neraka. Jadi Abu Thalib itu fi dhahi jahannam, di bagian yang paling dangkal, paling cetek dari jahannam. Itu yang di Sahih Muslim itu jelas itu apa? Yang dimaguh, yang otaknya mendidih dan seterusnya. Jadi itu yang dapat dilakukan oleh Rasul. Jadi syafaat Rasul buat Abu Thalib hanya meringankan siksanya, tetapi tidak dapat mengeluarkannya dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.